ini bertemakan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat. Dan ketiga narasumber kami yaitu Rizqullah Wira Fajar, Syarli Tarania, dan Syahrul Arifin. Kita akan berbincang-bincang mengenai implementasi jihad di berbagai bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan juga pencegahan radikalisme. Sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, kami akan menjelaskan cara singkat tentang materi ini. Pasti ada yang belum mengetahui apa ketiga materi yang akan kami bahas. Benar sekali. Yang pertama yaitu jihad. Jihad berarti perang di jalan akidah atau keimanan dalam kamus Al-Maurid karya Al-Baqi, tetapi ada juga pengertian lain menurut Glaser, yaitu jihad berasal dari kata jahada yang artinya upaya sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Bisa disimpulkan juga jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam. Dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Tapi jihad ini berbeda dengan perang. Jihad ini berarti perang suci, dan di dalam Al-Quran dibahas di dalam beberapa surat dan maknanya adalah berjuang. Berbeda dengan perang atau qital dan harb, di dalam Al-Quran dikemukakan dengan sangat hati-hati. Materi kedua adalah radikalisme umat beragama. Radikal sendiri berarti pembaruan dan perubahan sosial dan politik, ya drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaharuan secara drastis. Ini bukan termasuk ciri ajaran agama Islam, karena agama Islam mengajarkan tentang menyiarkan agama menggunakan cara yang bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi dengan sikap saling menghormati. Dan materi yang terakhir yaitu muslim moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah yang moderat. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari kami mengenai materi yang akan kita bahas. Kali ini saya akan bertanya ke Kak Lita nih, bagaimana sih konteks jihad dalam keagamaan? Apa ada cara-cara tertentunya gitu? Baik, jadi saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jihad itu secara bahasa berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh, kerja keras, dan berjuang. Entah itu secara fisik maupun akal. Dan bentuknya tidak hanya berperang, namun bisa disesuaikan dengan zaman yang kita jalani dan keadaan yang kita hadapi. Untuk pelaku jihad sendiri, untuk kaum pria disebut mujtahid dan untuk kaum wanita disebut mujtahidah. Jadi ada nama sebutan sendiri ya untuk yang wanita sama yang laki-laki gitu. Iya, dan ada kata yang berdekatan dengan kata jihad yaitu ijtihad, yaitu kesungguhan seseorang dalam menggunakan akalnya. Dan dalam hal ini contohnya itu seperti merawi hadis yang merumus hukum fikih atau ajaran Islam yang masih belum dimengerti orang awam yang kemudian dibukukan untuk dipelajari. Dan saat ini Islam sedang lemah dan membutuhkan umatnya untuk berjihad karena banyak sekali kasus-kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam sebagai pelakunya. Benar. Setuju. Dan dalam hal ini jihad yang kita lakukan adalah menggunakan akal dan simpati. Jadi jihad itu luas ya cakupannya ternyata. Cuma ini kan orang-orang berpikirnya kayak perang gitu. Iya. Wow, jihad luas. Stigma orang-orang itu negatif sekarang. Ya, kita mah Ya, Karena kita benar. belajar secara mendalam. Iya. Kurangnya ilmu itu Maksudnya membuat. kurang. ternyata jihad itu bisa dari akal juga ya, lewat akal. Iya. Jihad apakah bisa di kegiatan sehari-hari Kak Sherlita? Iya, jadi seperti kita mencari ilmu atau seperti seorang istri yang membantu suaminya untuk mencari uang, itu juga bisa disebut berjihad. Nah, Baru selain tahu saya. Iya, sama saya juga baru tahu ini. nantinya kasus-kasus radikal yang seperti
bahaya itu, malas sekali pemirsa. Iya, Harus dilawan. Ini Anda belum ada berjihad. testimoni dari Berarti seorang saya pemalas. harus berjihad. Tuh. Sangat berhubungan sekali ya dengan kita para mahasiswa Ya, ini ya. benar sekali. Ada juga mahasiswa yang malas kan untuk mengerjakan tugas. Ternyata Ternyata berjihad itu bisa Melalui dimulai hal-hal yang dari sederhana. hal-hal yang sederhana. Ya, Belajar dan mengerjakan tugas. memberantas Ya. kemalasan. betul. Keren sekali. Apa yang kita lakukan sekarang ini juga berjihad. Jadi jihad itu tidak melulu perang pemirsa. Benar. Dan jihad itu seperti definisi yang saya katakan itu bukan perang tapi berjuang. Ya, itu maksud saya. Berjuang dan mengerahkan seluruh tenaga dan akal dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah, Betul. Ya, keren. betul. Dan untuk syarat-syaratnya adalah Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan sehat. Tapi untuk saat ini bisa dilakukan oleh semua orang. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pada saat berperang melawan orang-orang yang kufur dan ingin menghancurkan umat Islam. Namun untuk saat ini sudah berubah dan bisa berbentuk apapun. Untuk di Al-Quran sendiri sudah disebutkan di banyak sekali surat yang menjelaskan tentang jihad. Yang salah satunya di surat Al-Anfal ayat 72 yang menjelaskan tentang dua jenis jihad, yaitu jihad an-nafs dan al-mal. Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 191, 192 dan 194. Juga surat An-Nahl ayat 126 yang mengandung perintah untuk menyerang umat yang menyerang umat Islam saja. Karena pada dasarnya kita tidak menyakiti siapapun dan tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam atau seperti menggunakan kekerasan. Dan bahkan kalau bisa kita juga harus meminimalisir kerusakan semaksimal mungkin. Setelah itu ada di surat At-Taubah ayat 12, 14, 29 dan 73. Surat An-Nisa ayat 75, 76 dan 84. Surat Al-Anfal ayat 39 dan Al-Maidah ayat 54 yang mengandung perintah memerangi mereka yang tidak beriman, ingkar dan berbuat zalim. Kemudian yang terakhir surat At-Taubah ayat 5 dan 36 mengandung perintah untuk memerangi semua kaum musyrikin yang memusuhi Rasulullah. Setelah itu ada beberapa batas-batas dan etika yang harus dipenuhi ketika berperang. Jadi selama kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin itu saat berperang kita pun juga harus mematuhi banyak persyaratan dan etika. Contohnya itu seperti jangan berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan ingkar janji, jangan mencincang mayat, jangan membunuh anak kecil, orang tua, renta dan wanita, jangan membakar pohon, menebang atau menyembelih binatang ternak kecuali untuk dimakan. Jangan mengusir orang-orang ahli kitab yang sedang beribadah. Jadi tetap ada batasannya gitu ya. Iya, saya kira ya perang merusak semuanya, ternyata ada etika-etika dan syarat-syarat. Sungguh luar biasa sekali. Setiap kegiatan itu mempunyai etika dan kita harus menaati. Iya. Bahkan dan peran sekalipun. Iya, betul. Silakan Kak. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah jihad merupakan perjuangan dan upaya seseorang dalam mencapai sesuatu, dan dalam konteks keagamaan itu seperti membela agama dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bentuknya bisa berupa apa saja. Mungkin dalam bentuk sepelenya itu seperti melawan kemalasan untuk beribadah, dan bentuk yang paling maksimal adalah berperang sampai mengorbankan nyawa dilandasi dengan kebaikan. Jadi ketika kita sudah menggunakan istilahnya tenaga, itu harus didasari dengan kebaikan. Jika tidak, maka akan gugur jihadnya dan kematian kita tidak dihukumi syahid melainkan mati kafir. Dan akan tidak terjerumus ke dalam radikalisme yang mungkin akan berdampak pada aspek sosial. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami agama kita melalui pendidikan yang mendalam dan memiliki adab yang mulia. Dan setelah itu kita bisa melakukan banyak hal dengan cara yang beradab, seperti berjihad dalam ekonomi, menggunakan harta sebagai sarana bersedekah dan lain-lain. Beramal juga ya Pak. Iya. Saya setuju itu. Adab itu harus ditekankan untuk
menjadi lebih baik. Ya, jadi bisa berjihad menggunakan akal, tenaga, dan Segala harta. apa yang kita punya. Iya. Aku mau tanya nih, apa diri kita sendiri itu sudah benar-benar paham nggak sih tentang makna jihad ini? Siapa yang mau menjawab dari ketiga ini? Kalau makna dari jihad secara keseluruhan itu biasanya orang-orang itu salah paham ya. Iya betul. Setuju. Biasanya orang-orang itu mengira kalau mendengar kata jihad, dari kata jihad saja mesti yang dipikir itu sudah antara terorisme, Iya betul. pengeboman, Iya. hal seperti itu, bahkan sampai pembunuhan sampai biasanya kasus-kasus seperti pengeboman pada gereja itu kan terorisme. Sebenarnya itu bukan jihad, tapi mereka yang mengatasnamakan jihad untuk berbuat sesuai nafsu mereka, bukan sesuai iman. Betul. Saya setuju. Sesuai kebaikan gitu ya. Seperti membenci orang yang di selain kaum kita. Nah, Sebelumnya itu Diskriminasi. Islam mengajarkan tentang kedamaian Dan kebaikan. dengan siapapun itu, walaupun kita berbeda ras, suku, budaya. Ya. Itu sangat berbeda jauh. Sedangkan Islam surat- sendiri berarti kedamaian, dan harusnya kan tidak membuat kekacauan. iya. Benar. Dalam surat Al-Kafirun itu ada ayat lakum dinukum waliyadin, Ilmu agamamu, bagiku agamaku. Apakah saat ini itu jihad ini sudah bergeser makna? Sepertinya iya. Iya, sepertinya sudah bergeser makna karena banyak sekali orang yang tersesat dalam agamanya sendiri. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan dan perlu kita pahami sebelum kita mulai untuk berjihad? Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kita harus memahami arti jihad dan syarat-syaratnya terlebih Iya. dahulu, dan Benar. pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan zaman yang kita lalui agar tidak salah langkah dan menjadi radikal yang nanti ujungnya akan mencemarkan agama kita. Padahal yang salah adalah oknumnya, bukan ajarannya. Iya. Bagaimana pelaksanaannya kita sebagai individu untuk memulai berjihad dalam konteks keagamaan? Dengan apa saja, dan contoh yang terdekat adalah dimulai dari diri sendiri. Namanya yaitu melawan hawa nafsu. Semisal mempertahankan marwah atau kehormatan kita, itu juga bisa terhitung sebagai jihad, dan saat kita meninggal nanti insya Allah akan dihukumi mati syahid. Dimulai dari diri kita sendiri ya, terus bergerak ke lingkungan sekitar, lalu berkembang seterusnya. Ya, mengingatkan orang lain. Iya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat berjihad dan di mana batas kita dalam berjihad? Jadi berjihad itu harus didasari dengan kebaikan nafsu, dan atasnya adalah di saat kita sudah mengorbankan nyawa kita atau di saat tujuan kita sudah tercapai, maka akan gugur jihad kita. Jadi misalnya zaman dulu tuh ada banyak orang yang berperang lalu dia mati, maka kewajibannya untuk berjihad akan gugur, dan sampai situ batasnya. Itu tadi wawancara dari Kak Lita dalam konteks keagamaan. Nah, kali ini saya akan bergeser ke Kak Syarul. Oke, di sini saya sebagai host akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Syahrul. Tentunya tidak jauh dengan yang ditanyakan kepada Kak Lita tadi, yaitu tentang jihad. Pertanyaan pertama Mas Syahrul, apa sih jihad itu, terutama di bidang pendidikan teh? Jadi ya, mengutip dari KBBI itu, jihad memiliki arti usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Jadi dari arti itu tadi, menurut saya jihad di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencapai kebaikan dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu ya, Islam sendiri itu mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, yang mana ilmu tersebut bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Oh, berarti saya selama ini bersekolah itu termasuk jihad ya? Kak Syahrul? Betul, ya. Menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Berarti saya selama ini bolos pelajaran itu sangat bertambah buruk ya? Iya. Jangan Rugi. membalas. Ada golongan manusia yang merugi. Betul.
Saya jadi ingat sesuatu pepatah katanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul sekali, karena itu pepatah dari zaman dulu ya, karena zaman dulu itu Cina itu seperti kiblatnya ilmu. Maksud saya adalah banyak sekali penemuan-penemuan yang berasal dari Cina, maka dari itu pepatah tersebut mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Karena banyak yang bisa didapatkan dari negeri itu pada zaman dulu. Dan dalam bahasa Arab sendiri itu disebut tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan sampai nanti kita pulang atau selesai melaksanakannya akan dihukumi fisabilillah. Ya. Ada hadis tolabul ilmi faridatul ala muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Oke. Itu adalah penyebab dari kejayaan Islam pada tahun 1400-an. Itu adalah karena kaum-kaum dari agama Islam itu mereka mencari ilmu, itu membaca Al-Quran tidak hanya membaca lalu sudah khatam, tapi mereka menafsirkan sampai akhirnya bapak dari astronomi, Aljabar, kedokteran, matematika, aljabar Yes. itu semua dari Islam. Ibnu Sina juga Ya, itu bapak kedokteran. Allah banyak Akbar. juga ya ternyata ilmuwan dari ilmuwan-ilmuwan Islam. muslim. Iya, yang mau Muslim. ubah dunia ya. Mengubah dunia. Dan sampai sekarang di saat modern sekarang masih digunakan ilmu ilmunya. Dan Iya. masih Itu yang keren. dan masih bermunculan. Ah, Iya. luar biasa sekali. Dan mereka disebut mujtahid yang melakukan ijtihad. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Contoh implementasi jihad ada apa saja, Mas Yarul, di bidang pendidikan? Jadi bermacam-macam ya. Kita mulai dari sejak kita dini, itu dari kecil keluarga merupakan institusi pendidikan pertama kita. Iya, itu Jelas beda. sekali kan ya. Jelas Ilmu sekali. sosiologi juga. Sebelum kita turun ke lingkungan itu keluarga mendidik kita terlebih dahulu. Betul, agen sosialisasi pertama pendidikan, yaitu orang tua mendidik kita dari segi ilmu, tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga akhlak dan juga agama. Bisa dimulai dari situ, itu juga termasuk jihad. Kemudian ada juga tujuan pendidikan sendiri itu diarahkan untuk menciptakan hamba Allah yang memiliki kualitas zikir dan pikir yang tinggi atau bisa disebut dengan ulama. Kemudian ada tentunya pendidik sendiri ya, guru, dosen, ilmuwan siapapun itu memegang peranan penting dalam hal pendidikan, yang mana itu harus berusaha meningkatkan kualitasnya supaya peserta didiknya bisa mendapatkan ilmu yang baik dan benar. Berarti tanggung jawab seorang pendidik itu sangat besar sekali untuk Ya, kemajuan anak didiknya. betul. Kemudian juga peserta didik harus bisa semaksimal mungkin untuk memberantas kebodohan. Bisa dimulai dari dirinya sendiri ya, meningkatkan kualitas dirinya, mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dilandasi dengan keimanan. Dewasa ini ya, kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam platform dan Ya. juga mudah kan ya. Apalagi Google. menggunakan HP, Ya. semakin cepat. HP. Betul, jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam sumber. Ya. Selanjutnya juga kita bisa menciptakan alat pendidikan yang dapat digunakan untuk menuntun dan membimbing para peserta didik. Seperti membuat konten pembelajaran atau konten religi, yang mana itu semua tujuannya untuk mendidik. Seperti itu. Kemudian juga berusaha keras untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik ya, secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang religius, yang baik, yang positif di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga bisa di luar sekolah. Lingkungan lah ya intinya. Seperti melaksanakan sholat berjamaah dan juga hal-hal lain gitu. Belajar kelompok juga bisa. Dan yang terakhir ada berusaha secara maksimal mengembangkan materi atau ilmu pengetahuan yang kita dapat
dengan cara mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman yang telah dirumuskan para cendekiawan yang sudah disinggung tadi, cendekiawan muslim dengan ilmu-ilmu sekuler yang ditemukan para ilmuwan barat. Pertanyaan ketiga, kan ada nih jihad sosial. Menurut Kak Syahrul sendiri, apa sih jihad sosial itu? Jadi jihad sosial itu ya segala berbagai macam upaya bersama sekuat tenaga, secerdas dan searif daya nalar dan semampu dana untuk berjuang mengatasi dan memberi solusi yang tepat terhadap berbagai masalah sosial. Masalah sosial itu berbagai macam ya di sekitar kita, kemiskinan, ketelantaran, kebodohan, ancaman disintegrasi, krisis akhlak, narkoba, korupsi, kriminalitas, berbagai macam. Apakah ada upaya untuk penyelesaian dari masalah sosial itu, Mas Nurul? Iya, ada. Dengan jihad sosial ya sasaran utamanya adalah penyelesaian berbagai masalah tersebut, seperti penyelesaian mengentaskan kemiskinan dan ketelantaran, menghilangkan kebodohan, pemberantasan narkoba dan korupsi, serta mencegah disintegrasi dan penyelesaian masalah sosial lainnya. Kemudian pemberantasan korupsi itu juga termasuk jihad ya. Semua aktivitas sosial itu termasuk jihad asal dengan keteguhan dan niat ikhlas dan juga gagal untuk kebaikan. Ya. Hal ini membuat saya ingin memberantas korupsi, pemirsa. Dan lanjut pertanyaan keempat, apa ada bahasan lebih mendalam mengenai jihad sosial ini, Mas Syahrul? Untuk bahasan lebih mendalam ya jihad sosial ini tuh bisa diperhatikan adalah upaya penyelesaian berbagai masalah tadi itu tentunya membutuhkan ide dan gagasan yang luar biasa dan sungguh-sungguh agar bisa efektif penyelesaiannya. Oke pemirsa, sekian bincang-bincang oleh Mas Syahrul. Kita akan lanjut setelah ini untuk menanyai kepada Kak Mira. Oke pemirsa, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Kak Mira. Apakah ekonomi akan terdampak radikalisme yang marak di masa ini? Jadi radikalisme itu berdampaknya kepada semua bidang saja. Saya setuju itu. Bahkan tidak hanya di bidang ekonomi saja, semua bidang itu pasti terkena radikalisme. Tapi yang bagi ekonomi itu dampak yang paling bisa dirasakan adalah distribusi barang itu akan terlambat. Negara mengimpor itu bisa saja menghentikan impor ke negara yang terdapat radikalisme. Investor bisa saja lari menjauh. Jadi tidak ada manfaat sama sekali terhadap radikalisme itu sendiri. Ya, menurut saya itu sih dampaknya di ekonomi radikalisme. Seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sekarang ya. Ya, Yang kudeta, yang baru-baru ini di Afghanistan. Ya, seperti yang kita tahu ya, Taliban sedang menguasai. Ya, sebenarnya jalan mereka itu baik. Maksudnya mereka ingin menegakkan keislaman. Mungkin caranya saja yang terlalu keras, terlalu salah. Ya, Sungguh signifikan ya dampaknya. ya, ekonomi. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah ada upaya pencegahan radikalisme menurut Kak Mira di dunia ini? Di upaya-upaya untuk menanggulangi eskalasi radikalisme umat beragama di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain pada umumnya dapat dilakukan dengan mengetahui cara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya dicari solusi yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme adalah perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di Indonesia. Sudah saatnya dan sudah semestinya umat Islam di dunia itu tidak diposisikan sebagai lawan dari blok barat atau blok timur. Karena kita tahu sendiri kalau Islam itu istilahnya di framing di global itu kayak terorisme, radikalisme, Kejahatan. ya kayak misal di Amerika itu bahkan sampai ada gerakan anti Islam seperti itu. Sehingga image Islam di Negara negara lain gimana? Itu jelek. Iya. Sebaliknya itu umat Islam itu harus diperlakukan sebagai sahabat
dan bisa dibilang partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. Karena Islam itu kan sebenarnya agama yang indah, yang damai, mengajarkan kedamaian, tidak pernah mengajarkan untuk kekerasan. Ya, semua Walaupun agama. walaupun ada kekerasan itu hanya oknum saja, Iya. bukan Islam itu sendiri. Terus yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Lalu reorientasi pemahaman agama yang awalnya tekstual, rigid, dan sempit itu harus menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Lakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah masyarakat dan bangsa. Jadi kita ini harus berani untuk mengungkapkan sesuatu apabila sesuatu itu salah. Ya. Tapi dalam mengungkapkan itu juga harus ada batasannya. Jadi kita harus memperhatikan etika juga. Tidak boleh kita langsung serang kayak misal kita bilang ini salah kafir, bid'ah, itu nggak boleh. Ya, harus secara pendekatan. Ya, karena itu semua itu awal dari sebuah kebencian. Yang kebencian itu akar yang bisa tumbuh menjadi kebencian yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah cara-cara pencegahan yang disebutkan oleh Bang Wira tadi. Mungkin itu bisa diterapkan untuk mengurangi radikalisme di dunia ini. Oke, pertanyaan pamungkas di acara ini untuk Bang Wira lagi. Ya, apa ada pengalaman Anda atau Anda pernah menjumpai aksi radikalisme di kehidupan sehari-hari? Jadi untuk aksi radikalisme ini terjadi di salah satu sekolah negeri di Kota Malang. Saya tidak bisa sebut namanya. Ya, jangan itu terlalu beresiko untuk Ya. acara ini. Jadi itu ada salah satu dari pengajarnya yang seharusnya pengajar itu bisa memberikan sesuatu yang baik kan. Tapi sebaliknya ini karena memahami jihad dengan cara yang salah seperti yang kita tahu kayak perang dan lain sebagainya, dia menanamkan itu ke murid-muridnya. Jadi kayak menyebarkan lewat pelajaran agama, terus mengajarkan gitu. Iya. Terus kayak bahkan sampai terang-terangan menyebutkan seperti Pancasila, terus anti demokrasi. Sebenarnya itu sudah salah sebenarnya. Iya. Karena kalau melihat dari sisi Pancasilanya sendiri, Pancasila itu kan fleksibel, bisa dipakai untuk apa saja, untuk agama manapun bisa. Ya, seperti yang ada Sila pada ke-1. sila pertama Ya, ya. kan sudah disebutkan Maha Esa. Iya, satu hanya Maha Esa. Terus untuk berbagai macam. Ya, benar, setuju. Selain Pancasila itu universal. Ya, universal. Selain itu ada lagi contoh, ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh anak-anak muda di berbagai masjid di Kota Malang. Beberapa masjid itu saya tidak bisa sebut namanya lagi karena terlalu beresiko. Itu mereka menanamkan dakwah radikal itu dengan cara mengajak anak-anak muda yang di sekitar situ dengan kayak iming-iming kayak ayo ikut ngaji, nanti tak ajarin sesuatu gitu. Itu mereka tidak tahu kalau mereka menyetujui itu sebenarnya langkah awal mereka dari terjerumus dari radikalisme itu sendiri. Karena mereka yang mendakwakan itu sesuatu yang bisa dibilang bertentangan lah dari makna jihad itu sendiri. Sekian isi podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber telah memberikan ilmu-ilmu baru dan bisa membuka wawasan lebih luas lagi. Terima kasih Dan- juga iya. undang kami. Iya, pembahasannya cukup berat ya kali Iya. ini ya. Lumayan fun juga ya. Iya. Saya Reza Badai. Saya Nadia Sabila Ramadhani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.